Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Kali ini aku mau ngebahas custom ROM Android OSS untuk Android 13 yang kayak gini. Ntar linknya aku taruh di deskripsi atau mungkin ada di kolom komentar, dicari aja ya. Notisnya flash only 419 kernel for the love of God. Terus kameranya my like randomly, tapi aku tes ini kameranya no problem ya, nggak ada masalah. Terus API WhatsApp, Telegram, etc. Ada rekomendasi recovery-nya, ntar kalian bisa pakai di situ. Ini aku kunci dulu untuk kameranya ya, biar nggak ngeblur guys. Kemarin untuk cara downloadnya, cara downloadnya ada nggak ya? Disebutkan cara downloadnya biasa ya. Udah sering aku share juga cara download, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi untuk cara flash custom ROM-nya ya. Ntar dipilih-pilih aja. Yang jelas ini kernelnya 4.19 itu poinnya. Di custom ROM ini aku cukup nyaman banget ya, dan ini satset enak dipakai. Tadi aku tes untuk hasil CPU throttling-nya juga lumayan stabil. Dapatnya seperti ini ya, no CPU thermal throttling detected ya, dan ini stabil banget walaupun belum overclock, masih kebaca 1.8 GHz. Terus kemudian untuk AnTuTu benchmarknya dapatnya segini ya, dan ini lumayan oke banget. Aku pokoknya selama pakai ini nggak begitu ada kendala ya, walaupun ada sih, tapi ntar aja aku sebutin. Cuman di beberapa custom ROM yang aku pakai belakangan ini, aku nggak tahu kenapa. Untuk biasanya kan di sini ada suhu ya, ada temperatur suhunya itu berapa derajat Celcius, itu kok nggak terbaca di sini. Nggak tahu kenapa. Aku juga nggak begitu ngulik ya, apa mungkin versi Antutunya yang kurang diupdate ya, karena aku masih pakai versi yang jadul. Yang jelas di sini untuk kameranya ada pakai kamera Go yang seperti ini ya. Untuk kameranya pun juga nggak ada masalah. Cuma yang namanya kamera Go itu untuk fitur-fiturnya terbatas guys, sedikit banget guys. Jadi kalau kalian memang fokusnya atau memang suka jepret-jepret ya, kalian bisa pakai kamera yang lain ya, entah Gcam, entah apalah, pokoknya jangan pakai kamera yang ini. Terus ini by the way untuk ROM-nya tadi, kalau kalian lihat di sini tuh ROM-nya udah signet ya, sudah signet. Jadi kalau kita tes di aplikasi apa namanya kemarin, aplikasi Simple Play Integrity Checker ya, yang ini atau SPEC, ini ada di Play Store. Fungsinya dia buat ngetes atau ngecek integritinya. Di sini dapat mid basic ya, tapi untuk safety netnya ini waktu aku cek dia sudah tercentang dua-duanya nih guys. Nah, dan untuk Play Store-nya pun ini juga seingatku sudah certified ya, seingatku ya. Kita cek lagi, dan ini kalian bisa lihat tuh, the face is certified ya, sudah tersertifikasi aman. Terus aku tunjukin juga di about phone ya. Nah, ini ada hi welcome to MNM list mbah apa sini gue. Yang jelas seperti ini, firmware informationnya Android 13 versinya ini. Terus baseband kernel apa versinya ini, kernelnya dia pakai KCUF kernel plus 4.19. Jadi kalau misalnya kalian ntar pengen ganti kernelnya, kalian pastikan kernelnya yang pengen kalian ganti atau kernel yang baru itu 4.19 juga ya, jangan dipasangin 4.4. Terus di sini aku juga udah root HP-nya ya, jadi untuk root itu opsional guys, kalian bisa root bisa enggak. Kalau memang enggak pengen di root ya nggak usah diinstal Magis. Di sini aku pakai Magis Kitsune untuk keperluan backup restore, terus kemudian ya pokoknya macam-macam ya. Di sini aku memang butuh root, jadi buat kalian sekali lagi kalau nggak butuh root ya jangan install Magis atau KSU ya. Terus kemudian kita langsung ke menu setting, kita bahas satu persatu. Yang pertama soal connectivity ya. Untuk internetnya di sini aku pakai Telkomsel, dan menunya seperti ini. Di bagian private network type ini pasti sudah banyak pilihan ya, tentu saja. Terus kemudian di bagian portable hotspotnya seperti ini ya, sudah support buat tethering VPN juga. Kemudian untuk display menunya seperti ini. Untuk dark time apakah bermasalah? Sejauh ini aku nggak nemu masalah ya, cuman aku lebih seringnya di light mode sih. Untuk tap to wake nya aku tes normal, nggak ada masalah. Kalian bisa tap di bagian status bar untuk tap to off nya seperti ini. Lalu untuk tap to wake nya bebas ya, posisi terkunci ini normal guys. Terus next untuk baterai, penggunaan baterainya menurutku masih terbilang wajar-wajar aja. Untuk penggunaannya seperti ini ya. Ini kemarin semalam aku charging tapi nggak begitu full, langsung aku cabut ya. Pokoknya intinya kayak gini, aku nggak paham hitung-hitungannya gimana ini ya. Kalian bisa lihat sendiri datanya kayak gitu. Untuk baterai manager seperti ini, jadi nggak ada baterai saver and performance, nggak ada pilihan profilnya. Terus untuk sound ini pun juga sayangnya nggak ada direct sound atau mi sound enhancernya. Di bagian menu sini pun juga nggak ada fitur lain kayak audio FX, itu juga nggak ada. Jadi untuk apa namanya, audionya ini biasa aja ya. Terus selain itu di bagian security-nya agak sedikit bermasalah ya, kadang ada glitch gitu di bagian security, yaitu untuk fingerprintnya ya. Nah di bagian fingerprint ini waktu aku
matiin kayak gini. Ini kadang ya, terkadang aja dia nggak connect, terkadang nggak connect gitu guys ya, kadang delay, kadang nggak connect kayak gitu. Jadi harus dibuka secara manual pakai pin atau pakai pola biasa. Terus di menu storage seperti ini, sistemnya kebaca 1,1 giga. Ini jelas nggak real kayaknya ya, tapi nggak tahu juga sih real apa enggaknya, yang jelas kebacanya kayak gitu. Terus di bagian order, ini kayak menu sistem ya, order itu menu sistem seperti ini menunya, dan nggak ada apa ya, buat kita ngatur di bagian status bar ya, adanya seperti ini guys. Oh bisa deh untuk status bar, bisa ntar aku tunjukin ya. Nah ini di bagian memori kebaca free-nya 1,4, kita langsung ke running services saja. Nah kebacanya 1,7 ya, 1,6. Terus di bagian cache itu 460-an MB lah kira-kira yang tersisa. Sekarang kita ke menu spesialnya, yaitu di bagian MNM list ini, MNM list ya, minimalis. Kalian bisa klik. Lalu untuk sistem interface, gestur, lock screen, miscellaneous, ini menu-menunya seperti ini. Nah di bagian status bar kalian bisa atur di bagian ininya. Nah ini status bar, icon baterai, icon 4G, terus dan lain-lain. Ada network speed juga buat kecepatan internetnya, tapi ini kok nggak muncul ya. Bentar. Kadang muncul kadang nggak guys, padahal ini untuk auto hide-nya sudah aku matiin sih. Terus untuk gestur dan tombol, nah ada di sini, ada double tap to sleep. Nah ini di bagian status bar ya. Terus ini double tap to sleep di lock screen yang tadi sudah aku tunjukin. Untuk menu yang lain seperti ini, ada invert untuk 3 tombol ini ya, untuk nuker posisinya. Terus kemudian di tampilan lock screen seperti ini. Di sini aku centang yang ini aja ya. Terus ripple efeknya aku disable. Kemudian untuk miscellaneous ada unlock higher FPS, unlimited photo storage, enable advanced restart. Jadi kalau kita tekan tombol power, itu ada pilihan advance untuk ke sistem recovery, bootloader, atau sistem UI. Di bawahnya ada ignore Windows secure flag. Ini jadi kalau misalkan kita screenshot atau kita rekam layar pada saat membuka aplikasi yang privasi kayak m-banking, e-wallet, dan sebagainya yang butuh-butuh pin kayak gitu, atau sangat rahasia, itu masih bisa ke masih bisa ke screenshot ya, masih bisa kerekam gitu guys. Kemudian untuk quick settingnya seperti ini, di sini sudah aku pilih-pilih yang aku rasa penting, dan sayangnya memang nggak banyak ya untuk menu fiturnya ini. Nah cuman ada dark time kayak gitu-gitu, kalian bisa pilih-pilih sendiri ntar. Di sini untuk hotspot ya, aku tes hotspotnya mana, hotspot masih di bawah, ntar aku naikkan ke atas dulu guys. Nah untuk hotspotnya aku coba hidupin, ternyata masih bisa aktif bareng sama wifi. Terus kemudian untuk menu panggilan, apakah ada fitur buat ngerekam obrolan saat kita nelpon ya, aku cek dulu guys. Ternyata ada ini ya, ini ada buat ngerekod. Nah ini rekod panggilan aman guys. Fiturnya sih lumayan mencukupi ya, walaupun ada minus yang sudah tadi aku sebutin. Aku pakai ini lumayan lancar untuk dibuat sosmed, buat YouTube dan sebagainya, itu masih lancar. Nah cuman terkadang ya waktu kita nonton video di Facebook itu kadang ada warna hijau atau mungkin ada kayak kena sensor gitu guys, aku nggak tahu sebabnya. Cuman waktu aku cari tahu katanya ini diminta jangan pakai yang setia GL atau apa gitu loh guys. Ntar kalian bisa atur di menu developer option tadi ya, di bagian ini, lalu kalian geser ke bawah. Nah di bagian set GPU renderer ini kemarin aku masih di default, terus aku coba di OpenGL Skia itu cukup membantu kayaknya, tapi kadang masih masih ada kayak di sensor gitu guys waktu buka video. Nggak tahu aku sebab pastinya itu apa. Ya kira-kira kayak gitu untuk review custom ROM Extrude ini. Kalau misalkan kalian ada tambahan bisa sharing di kolom komentar. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis saja di situ ya. Thank you udah nonton, see you, bye bye.